Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman sekalian rahimakumullah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal ibadah, khususnya amalia-amalia yang dilakukan selama bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, beserta umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, memasuki hari yang ke-28 di bulan Ramadan ini, di penghujung akhir bulan, tidak terasa hampir satu bulan kita lewati bulan yang penuh istimewa ini, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan ini, dilalui dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, sehingga kita tidak merasa bahwa kita telah memasuki hari yang ke-28. Dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat tema mengenai kontinuitas atau rutinitas dalam beribadah. Kenapa saya ambil tema seperti ini? Karena sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan yang istimewa, kemudian akan kembali pada bulan-bulan yang lainnya, sehingga ketika di bulan Ramadan kita rajin melakukan puasa, melakukan tadarus, melakukan tarawih, melakukan sholat sunnah, melakukan sedekah jariyah, dan juga melaksanakan amal kegiatan lainnya, kemudian terputus di bulan berikutnya atau bukan bulan Ramadan. Sehingga ketika kita melakukan satu rutinitas, kontinuitas dalam beribadah, insya Allah kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah, akan banyak manfaat yang kita dapatkan dan pahala yang berlipat yang akan kita dapatkan sesuai dengan tuntunan dalam agama Islam, sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran dan hadis. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus melakukan kontinuitas? Yang pertama, bahwa ketika kita melakukan satu yang sifatnya terus-menerus akan lebih baik daripada hanya yang besar tapi cuma sekali. Ini sesuai dengan sabda Nabi bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya adalah amalan yang rutin atau kontinu walaupun sedikit. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, Alqamah pernah bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah SAW beramal? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, tidak. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu, rutin dilakukan. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau lakukan. Ya, artinya amalan yang sedikit atau ibadah yang biasa kita lakukan kemudian dilanjutkan, kemudian dibiasakan akan lebih baik daripada amalan yang cuma sekali dilakukan setelah itu tidak ada lagi. Selain itu juga
memang dalam Islam ada bulan-bulan tertentu yang lebih utama dibanding bulan yang lainnya, tetapi tidak menjadikan tadi satu keutamaan melainkan atau meninggalkan bulan-bulan yang lainnya. Karena ada 3 bulan yang utama, bulan Rajab, bulan Syaban, dan bulan Ramadan yang biasa banyak dilakukan amal-amal ibadah yang tadi yang saya sebutkan. Tetapi As-Sabili pernah ditanya bulan manakah yang paling utama, Rajab atau Syaban. Rasulullah menjawab bahwa jadilah Rabbaniyin dan janganlah jadi Sya'baniyin. Artinya jadilah hamba Allah yang senantiasa beribadah setiap bulannya sepanjang tahun. Jadi tidak beribadah hanya pada waktu-waktu tertentu atau bulan-bulan tertentu. Kemudian terputus tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain selain dari 3 bulan yang utama tadi. Sebagaimana tadi yang hadis yang saya sampaikan, Rasul juga tidak mengkhususkan pada hari-hari tertentu, tetapi memerintahkan untuk continue, untuk rutinitas, untuk terus berkesinambungan. Jadi jangan sampai terputus, karena Rasul juga melarang segala sesuatu amal ibadah yang biasa lakukan khususnya di bulan Ramadan ini kemudian terputus dan ditinggalkan begitu saja di bulan berikutnya. Karena dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si Fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Jadi kontinuitas amalan-amalan yang dilakukan di bulan puasa, di bulan Ramadan ini harus terus dilanjutkan. Ada beberapa hal memang yang sering atau senantiasa mengganggu rutinitas dalam beribadah kita, atau sesuatu yang kita biasakan itu akan terganggu. Yang pertama, ketika kita melakukan satu kegiatan bepergian atau tidak bermukim, itu biasanya akan terganggu kegiatan yang biasanya kita lakukan rutin, akan tidak bisa dilakukan pada saat ketika kita bepergian. Minimal kalau Nabi ketika bepergian atau safar itu melakukan sholat qabla subuh dan melakukan sholat qiyamul lail. Yang kedua, ketika bermukim juga kadang-kadang kita dihinggapi juga rasa jenuh, malas, dan yang lainnya. Yang ketiga, kadang-kadang yang sudah biasa dilakukan itu ditinggalkan. Kemudian bahwa bagaimana kita mengetahui tadi supaya kita rajin beribadah atau kontinuitas dalam beribadah. Yang pertama, ya kita harus tahu ilmunya. Ketika kita harus tahu bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah SWT. Karena Nabi selalu berdoa ketika di waktu subuh, Nabi berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang terima." Jadi Nabi selalu berdoa seperti itu. Apa sih tandanya amalan yang diterima? Yang pertama, amalan yang diterima adalah doanya terkabul. Jadi tanda-tanda amal kita diterima adalah doanya terkabul. Yang kedua, tanda-tanda bahwa amal kita diterima adalah banyak manusia yang mencintai dan menghargai orang tersebut.
Allah merintahkan malaikat Jibril untuk menyeru kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Tanda-tanda bahwa amal kita diterima adalah Allah merintahkan malaikat Jibril untuk menyerukan kepada penduduk langit untuk mencintai si fulan. Yang ketiga, tanda-tanda bahwa amal ibadah kita diterima adalah mendapat taufik hidayah untuk melakukan amal selanjutnya. Yang keempat adalah kontinuitas dalam beramal. Ini sesuai dengan konteks tadi, tema saya tadi, bahwa salah satu tanda amal ibadah kita terima adalah kontinuitas dalam beramal atau dalam beribadah. Yang kelima, rela akan hukuman Allah dan menerima qada dan qadar dan takdirnya. Kemudian bagaimana amal ibadah kita terima? Harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Yang pertama, syaratnya adalah Islam sesuai dalam surat Ali Imran ayat 85. Yang kedua adalah harus ikhlas. Yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, bertakwa kepada Allah. Yang kelima, berbakti kepada orang tua. Yang keenam, memperhatikan waktu beramal. Dan yang ketujuh, berbuat amal soleh. Yang kedelapan, artinya tidak merasa bangga atas amalnya. Selain itu juga perlu kita perhatikan ada beberapa perbuatan yang bisa merusak amal perbuatan kita. Yang pertama adalah riya. Beribadah bukan karena Allah tetapi karena ingin dipuji oleh manusia. Yang kedua, tasmi, yaitu menceritakan amalnya kepada orang lain dengan tujuan yang sama dengan riya. Yang ketiga adalah tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, karena tidak berdasarkan ilmu. Hikmahnya, selain tadi kita melakukan satu rutinitas kebiasaan yang dilakukan yang akan mendapatkan pahala dan juga menjadi bekal kita di hari akhirat nanti, bahwa ketika kita melakukan satu kontinuitas, merutinkan atau membiasakan, yang pertama bahwa amalan kita akan ajik, akan langgeng. Yang kedua juga kita akan senantiasa akan mendapatkan pahala. Yang ketiga juga akan mencegah masuknya sifat futur, jenuh dalam beramal. Karena ketika kita melakukan satu amal ibadah yang besar kemudian berhenti, itu akan menimbulkan malas kembali dan jenuh. Sehingga dengan kontinuitas, dengan kebiasaan, dengan rutinitas, insya Allah akan mencegah hal tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di 2 hari terakhir atau di bulan Ramadan ini kita bisa maksimalkan amal ibadah kita, puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, sholat sunnah kita, sedekah kita, dan amal kebaikan lainnya, sehingga kita kembali menjadi fitri dan sesuai dengan tujuan ibadah puasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.